Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pemikiran ekonomi Umar Chapra, M. Amanan, dan Monzer Haf. Di sini ada biografi Umar Chapra. Muhammad Umar Chapra lahir pada tahun 1933 di India. Ia menempuh pendidikan tingginya di Inggris dan meraih gelar PhD di bidang ekonomi dari University of Edinburgh. Setelah menyelesaikan studinya, Chapra mengabadikan dirinya pada dunia akademis dan riset ekonomi. Chapra memulai karir akademisnya dengan menjadi bagian dari University of Karachi di Pakistan, di mana ia tidak hanya mengajar tetapi juga melakukan penelitian mendalam tentang konsep-konsep ekonomi Islam. Posisi akademinya kemudian membawanya ke Arab Saudi, tempat ia terlibat dalam pengembangan ekonomi di Bank Pembangunan Islam dan sebagai kepala ekonom di Organisasi Konferensi Islam. Selanjutnya ada pemikiran ekonomi Umar Chapra, konsep falah dan hayatan thayyibatan. Dalam bukunya Islam and the Islamic Challenge yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Islam dan Tantangan Ekonomi, M. Umar Chapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasi dengan worldview, pandangan, maupun asumsinya mengenai alam dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Chapra menggambarkan pandangan dunia sebagai fondasi bagi sebuah bangunan yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan, sehingga strategi dari suatu sistem yang merupakan hasil logis dari pandangan hidup selayaknya selaras dengan sasaran yang dipilih agar tujuan dapat dicapai dengan efektif. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Umar Chapra dalam aspek kebijakan moneter. Kebijakan moneter sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Bangsa Arab sebagai jalur perdagangan antara Romawi, India, Persia, serta Syam dan Yaman telah menjadikan dinar dan dirham sebagai alat tukar resmi, maka pertukaran valuta asing, penggunaan cek dan promissory notes, kegiatan impor-ekspor, serta factoring atau anjak piutang sudah dikenal dan banyak digunakan dalam perdagangan. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah SAW antara lain adalah pelarangan riba dan tidak digunakannya sistem bunga, sehingga stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat dengan pembangunan infrastruktur sektoril. Lalu ada pemikiran ekonomi Umar Chapra dalam aspek sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah. Chapra menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Islam, adanya bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem corporate, governance, dan manajemen yang baik akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan, dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial ekonomi dengan pelarangan bunga. Lalu pemikiran Umar Chapra dalam aspek konsep negara kesejahteraan menurut Islam. Negara kesejahteraan adalah konsep yang ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, di mana konsep ini berusaha mencampurkan kedua sistem dan menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya. Negara kesejahteraan mengadopsi pendapat Keynes tentang peran seimbang pemerintah dalam perekonomian, yang dalam sistem kapitalisme peran ini ditiadakan sebab keseimbangan perekonomian di pasar diatur oleh invisible hand dalam pasar itu sendiri. Selanjutnya adalah biografi M. Amanan. Muhammad Abdul Manan lahir di Bangladesh pada tahun 1938. Pada tahun 1960, beliau mendapat gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rajshahi. Lalu beliau bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Pada tahun 1970, beliau pindah ke Amerika Serikat untuk melanjutkan jenjang studinya, yaitu di Michigan State University. Lalu pada tahun 1973, beliau mendapat gelar doktor dari universitas tersebut. Sesudah mendapat gelar doktornya, beliau mengajar di Papua Nugini dan pada tahun 1978, beliau ditunjuk sebagai profesor di International Center of Research in Islamic Economics di Jeddah.
Selanjutnya pada tahun 1970, beliau menerbitkan suatu karya yaitu buku utamanya Islamic Economics Theory and Practice. Buku ini dipandang mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam sebagai buku kajian pertama ekonomi Islam. Buku ini sangat populer sehingga mendapat pengakuan internasional dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Turki, Bengali, dan Malaysia. Asumsi dasar Muhammad Abdul Manan tentang ekonomi Islam. Yang pertama adalah menolak teori Marxis atau teori komunisme modern, yaitu mengenai anggapan kepemilikan pribadi dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya dengan cara para buruh dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil keringat buruh dinikmati oleh kaum komunis. Yang kedua, menyatakan kepemilikan swasta tunduk pada kewajiban moral dan etika, dan semua masyarakat haruslah memiliki hak untuk mendapatkan bagian dalam harta secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah mengenai adanya zakat. Zakat itu tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat. Maka perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat luas dan pemerintah. Selanjutnya adalah pemikiran ekonomi Islam M. A. Manan. Ciri-ciri khusus sistem ekonomi Islam ada dua, yaitu individu dan negara, dan kepemilikan harta oleh swasta. Yang pertama itu sistem ekonomi Manan berpusat pada individu seseorang. Beliau ini beranggapan bahwa masyarakat dan negara itu ada karena individu. Jadi menurut beliau, hubungan individu, masyarakat, dan negara dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai tujuan, didasarkan pada maksud baik dan kerjasama. Bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan-tujuan dalam sistem ekonomi. Yang kedua itu kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanya berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Manusia sebagai khalifahnya diharuskan menggunakan sumber daya yang telah disediakan olehnya untuk kebajikan dan kemaslahatan hidup. Selanjutnya adalah mekanisme pasar dan perencanaannya. Manan tidak percaya bahwa mekanisme pasar saja tidak cukup untuk menentukan semua harga dan jumlah output, khususnya jika berhubungan dengan pemberian bagi masyarakat kurang mampu, disebabkan oleh konsep permintaan efektif yang mendasari mekanisme pasar. Ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan pasti akan menyebabkan gagalnya mekanisme pasar dalam penyediaan kebutuhan dasar untuk kepentingan permintaan bagi orang kaya. Nah, disinilah Manan menemukan konsep kebutuhan efektif untuk menggantikan konsep permintaan relatif. Selanjutnya adalah implementasi zakat dan pelarangan riba. Nah, Manan ini memandang bahwa zakat merupakan sumber utama penerimaan negara, namun tidak dipandang sebagai pajak, melainkan lebih sebagai kewajiban agama, yaitu sebagai salah satu rukun Islam. Nah, Manan berpegang kepada dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, 276, dan 278, 279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas dan jelas. Menurut penulis, ilat hukum keharaman riba al-nasi'ah adalah kelebihan pembayaran dari pokok hutang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu. Selanjutnya ada produksi dan distribusi. Produksi ini sama halnya dengan ekonomi konvensional. Manan pun menyatakan bahwa tujuan produksi adalah profit oriented. Akan tetapi profit tersebut tidak akan tercapai secara sempurna manakala produsen mengesampingkan nilai syariat untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, secara umum faktor produksi ini dirumuskan menjadi 3 hal utama, yaitu alam, modal, dan tenaga kerja. Menurut Manan, faktor produksi lebih dari itu, yakni adanya peran organisasi sebagai unsur keempat dari faktor produksi. Selanjutnya adalah distribusi. Pendapat M. A. Manan sejalan dengan pandangan M. Bakir As-Sadr. Menurutnya, persoalan ekonomi bukan terletak pada produksi atau faktor kelangkaan sumber daya, akan tetapi lebih dikarenakan pada persoalan distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Biografi Monster Kaf. Monster Kaf adalah pakar ekonomi Islam modern yang pemikirannya banyak digunakan saat sekarang. Beliau memperkenalkan konsep konsumsi dalam bidang Islam seharusnya sejalan dengan tujuan Islam itu sendiri. Dengan begitu, maka akan tercipta kemaslahatan yang merata.
Manzarkov seorang pemikir muslim yang prolific dengan karyanya yang mencakup isu-isu ekonomi Islam. Salah satu karya yang berjudul The Islamic Economy, Analytical Study of Functioning of the Islamic Economic System, merupakan buku yang memasukkan matematika ekonomi dalam membahas ekonomi Islam. Dengan kemampuannya yang apik dalam dua bahasa, yaitu Arab dan Inggris, memungkinkan Manzarkov yang lahir di Syria pada tahun 1940 ini mengembangkan kemampuannya secara global melalui karya dan juga kemampuan dalam berinteraksi. Setelah menyelesaikan pendidikan dengan gelar BA di bidang bisnis, Manzarkov tertarik lebih lanjut mempelajari ekonomi Islam sambil bekerja sebagai akuntan publik bersertifikat. Pendidikan doktornya diselesaikan pada tahun 1975 pada University of Utah, Salt Lake City 1971-1975. Lalu asumsi dasar Manzarkov tentang ekonomi Islam. Yang pertama adalah tentang Islamic Man. Berbicara perilaku manusia, Kaf memandang ekonomi Islam tidak dibangun atas konsep relational economic man. Layaknya konsep yang dianut dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam adalah ekonomi yang dijalankan dengan pandangan Islamic Man atau Durrahman yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu mutlak milik Allah, manusia hanya bertugas sebagai khalifahnya. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang esa, segala hukumnya mesti ditaati. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh manusia mesti mengarah pada kebijakan, bentuk-bentuk kemungkaran adalah hal-hal buruk, dan manusia harus terus melakukan introspeksi dalam rangka memperbaiki diri. Lalu tentang negara, baginya negara adalah pembuat rencana dan pengawas. Huff menyebutkan 3 objek dari kebijakan negara. Yang pertama, memaksimalkan tingkat penggunaan SDA, meminimalisir terjadinya gap distribusi, membuat peraturan bagi perilaku ekonomi untuk menjamin ditaatinya peraturan pemerintah. Untuk mencapai ketiganya, negara menggunakan kebijakan fiskal dan moneter, alat produksi dan distribusi, serta kekuatan hukum. Islamic Man dan negara, keduanya harus bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan. Lalu ada konsep konsumsi. Teori konsumsi Islam Manzarkov merupakan pembaharuan keilmuan yang kompleks dalam kerangka pemikiran ekonomi. Teori ini meliputi beberapa aspek. Pertama, rasionalisme Islam. Yang kedua, kepercayaan akan akhir akhir. Ketiga, konsep kesuksesan. Keempat, konsep kekayaan. Dan kelima, konsep Islam tentang barang. Lalu ada teori produksi. Menurut Manzarkov, yang pertama itu motif-motif produksi. Kedua, tujuan-tujuan produksi. Lalu yang ketiga, memaksimalisasi pemanfaatan. Lalu selanjutnya ada teori mikromoneter. Kaf menyebutkan ada 4 teori mikromoneter. Yang pertama, zakat. Zakat adalah pajak taruhan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang. Lalu larangan riba, bunga, sewa, dan modal. Lalu yang keempat ada kirot. Kirot adalah sejenis kerjasama antara pemilik aset moneter dan para pengusaha. Lalu uang dan otoritas moneter. Mengenai negara sebagai satu-satunya pemegang otoritas untuk mengeluarkan uang, tidak diperdebatkan lagi dalam pemikiran ekonomi Islam modern. Hak istimewa ini dapat diserahkan kepada perorangan atau perusahaan, apapun dalam keadaan bagaimanapun juga. Berbagai efek uang terhadap ketidakstabilan harga timbul dari 3 macam. Yang pertama, pembuatan uang baru, terutama uang dalam atau instant money melalui sistem perbankan. Yang kedua, pembekuan uang tanpa mengaitkannya dengan proses investasi tabungan yang dianggap sebagai perbuatan dosa dan secara ekonomi merupakan praktek ekonomi yang jahat. Lalu yang ketiga, pertumbuhan rata-rata persediaan uang yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hutang negara dan hutang pasar. Satu-satunya hutang negara yang boleh dilakukan dalam masyarakat Islam adalah hutang yang bukan untuk menghasilkan. Yang dimaksud dengan utang negara di sini adalah tuntutan-tuntutan jangka pendek dan jangka panjang terhadap pemerintah yang tidak terwakili dalam sarana tagihan pembayar. Sebagai pengganti pasar uang, ekonomi Islam menampilkan pasal al-qirot. Pasar ini sama dengan pasar barang yang juga boleh ada dalam ekonomi Islam.
Pasar ini terkait dengan pelaksanaan Al-Qirot dan harganya pun ditentukan berdasarkan bagi untung. Lalu ada kebijakan ekonomi. Yang pertama, tujuan-tujuan kebijakan ekonomi. Yang pertama, memaksimalisasi tingkat pemanfaatan sumber-sumber, meminimalisir kesenjangan distribusi, pelaksanaan aturan dan unit-unit ekonomi. Lalu alat-alat kebijakan ekonomi. Pertama, alat-alat moneter. Kedua, alat fiskal. Ketiga, alat produksi. Lalu yang keempat, alat distribusi. Relevansi pemikiran ekonomi dalam konteks saat ini bagi Indonesia. Pemikiran ekonomi Umar Chaprah, M. Amanan, dan Munzirkaf memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks ekonomi Indonesia saat ini. Umar Chaprah menekankan pentingnya nilai-nilai etis Islam dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi Islam yang relevan bagi Indonesia dalam mengenai isu ketimpangan sosial dan kemiskinan. Sementara itu, Amanan menyoroti pentingnya partisipasi negara dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang berlandaskan syariah untuk mendukung pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Munzirkaf yang fokus pada instrumen keuangan seperti zakat, wakaf, dan perbankan berbasis bagi hasil, menawarkan alternatif bagi Indonesia untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil. Tidak hanya menguntungkan segelintir kalangan, implementasi ide-ide mereka dalam ekonomi Indonesia bisa membantu menciptakan sistem yang mampu menyelesaikan tantangan ekonomi Islam yang mendalam, seperti kemiskinan, akses keuangan terbatas, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.